Pernahkah kamu memasuki sebuah tempat dan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika? Seolah udara menjadi lebih berat, langkah terasa lebih lambat, dan pikiran mulai berkabut tanpa alasan yang jelas. Ada ruangan yang membuat kita ingin duduk lebih lama, merasa damai tanpa usaha. Namun, ada pula tempat yang justru menguras energi, meninggalkan kita lelah meski hanya beberapa menit berada di dalamnya. Pertanyaannya, mengapa hal ini terjadi? Dan lebih penting lagi, apa sebenarnya yang bekerja di balik fenomena halus yang sering kita abaikan ini? Dunia yang kita lihat bukanlah seluruh dunia yang ada. Leluhur dari berbagai tradisi memahami bahwa setiap tempat memiliki denyut batin, sebuah resonansi tak kasat mata yang dapat mempengaruhi manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Mereka menyebutnya dengan berbagai istilah. Prana bagi para yogi, Qi bagi para praktisi Tao, Baraka dalam tradisi Sufi. Sedangkan para penjaga tanah Nusantara mengenalnya sebagai napas bumi. Energi ini bukan sekadar konsep spiritual. Ia adalah sesuatu yang bisa dirasakan bila kita mau memperhatikan sinyal-sinyal halus yang sering kita abaikan. Bayangkan, sebuah ruangan seperti wadah. Apapun yang terjadi di dalamnya meninggalkan jejak. Kata-kata yang pernah diucapkan, emosi yang pernah meledak, doa yang pernah dipanjatkan, bahkan keheningan yang pernah mengalir, semua tersimpan, bertumpuk, bercampur, lalu beresonansi kembali kepada siapapun yang memasuki ruang tersebut. Ketika jejak itu harmonis, kita merasakan kenyamanan. Ketika jejak itu kacau, kita merasakan kelelahan atau tekanan yang sulit dijelaskan. Dalam video ini, kita akan menelusuri mengapa beberapa tempat mampu menguras energi kita. Kita akan melihatnya dari sudut pandang hikmah kuno, pemahaman energi alam, serta mekanisme batin manusia yang tak kalah misterius. Kita juga akan membongkar rahasia mengenai bagaimana sebuah ruang dapat menyerap, menahan, bahkan memantulkan energi dari makhluk hidup. Dan yang paling penting, kita akan belajar bagaimana melindungi diri serta memulihkan kekuatan batin saat berada di tempat semacam itu. Jika kamu pernah merasa lelah tanpa sebab setelah mengunjungi rumah tertentu, kantor tertentu, atau bahkan jalan tertentu, maka video ini akan membuka sebuah pintu baru untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bersiaplah menyelam lebih dalam ke dunia yang jarang dibicarakan, tetapi selalu kita alami setiap hari. Sejak ribuan tahun lalu, para penjaga pengetahuan rahasia memahami bahwa ruang bukan sekadar tempat kosong yang menampung benda. Ruang adalah makhluk halus yang hidup, bernapas, menyimpan memori, dan berinteraksi dengan siapapun yang memasuki wilayahnya. Dalam tradisi Hermetisisme, ada sebuah ajaran yang berbunyi as above so below. Namun ada satu prinsip yang jarang dibahas, yaitu as within so without. Segala sesuatu yang terjadi di dalam diri manusia memantul kepada ruang yang ia tempati. Dan ruang itu akan memantulkan kembali apa yang pernah diserapnya kepada siapapun yang datang setelahnya. Para filsuf Yunani kuno, seperti Pythagoras, mempercayai bahwa alam semesta tersusun dari harmoni, tidak hanya pada suara dan musik, tetapi juga pada ruang dan tempat. Suatu lokasi yang kehilangan harmoni akan menghasilkan disonansi yang dapat mempengaruhi pikiran serta tubuh manusia. Di sisi lain, para Taois berbicara tentang Shiaki, energi tajam atau energi cacat yang muncul dari bentuk tanah, bangunan, dan aliran angin. Jika energi itu terperangkap di tempat tertentu, maka ia akan menghambat aliran Qi di dalam tubuh manusia dan menyebabkan rasa letih tanpa sebab. Di Nusantara, para leluhur memiliki pemahaman yang sejalan. Mereka menyebutnya pamor tempat atau tuah bumi. Ada kampung yang tidak ramah untuk ditinggali meski tidak terjadi apapun di permukaannya. Ada rumah yang konon membuat penghuninya selalu sakit atau bertengkar, bukan karena hantu atau gangguan supranatural, tetapi karena napas bumi di lokasi itu tidak seimbang. Tempat-tempat ini sering dianggap wingit, bukan karena kegelapan gaib,
tetapi karena ketidakharmonisan energi yang tersimpan di dalamnya. Banyak naskah lama menyinggung hal ini meski dengan bahasa simbolis. Serat Weda Tama misalnya, mengisyaratkan pentingnya kebeningan batin dalam menjaga lingkungan agar tetap selaras karena hati manusia yang keruh dapat menodai ruang di sekitarnya. Dalam tradisi Sufi, tempat yang dipenuhi amarah, kesedihan, dan konflik dianggap sebagai ruang yang terhijab. Artinya cahaya batin sulit masuk, sementara kegelapan emosional lebih mudah bertahan. Leluhur juga percaya bahwa tanah menyerap memori. Tanah yang pernah menjadi lokasi peperangan, pertumpahan darah, atau tragedi seringkali menyimpan gema emosional yang tidak hilang meski ratusan tahun berlalu. Fenomena ini tidak hanya muncul pada tradisi spiritual. Ilmu modern seperti psikogeografi juga mengakui bahwa suatu lokasi dapat mempengaruhi perilaku dan kondisi psikologis manusia. Bahkan, para arsitek sadar bahwa bentuk ruangan, pencahayaan, dan arus udara dapat menentukan apakah seseorang akan merasa tenang atau justru tertekan. Yang menarik adalah semua tradisi sepakat pada satu hal: setiap tempat memiliki getaran, dan manusia sebagai makhluk yang peka secara batin akan selalu bereaksi terhadap getaran itu, apakah kita menyadarinya atau tidak. Inilah yang menjadi dasar dari pemahaman kuno tentang tempat yang menguras energi. Ini bukan kepercayaan kosong. Ini adalah warisan pemahaman mendalam tentang hubungan antara manusia dan ruang yang sudah terukir dalam budaya manusia sejak ribuan tahun lalu. Untuk memahami mengapa sebuah tempat bisa menguras energi seseorang, kita perlu melihat ruang bukan sebagai benda mati, tetapi sebagai medan energi yang berlapis. Setiap tempat menyimpan 3 lapisan utama: lapisan fisik, lapisan emosional, dan lapisan subtil. Ketiganya bekerja bersama seperti nada dalam sebuah musik. Jika salah satu nada sumbang, maka keseluruhan komposisi akan menghasilkan getaran yang melelahkan bagi siapapun yang mendengarnya. Lapisan pertama adalah lapisan fisik. Ini adalah struktur yang dapat dilihat. Cahaya yang masuk, arah angin, bentuk ruangan, warna dinding, hingga bau yang menyelinap tanpa suara. Semua faktor ini menyentuh tubuh melalui panca indera dan menghasilkan respons tertentu. Ruangan yang terlalu gelap atau terlalu sempit, misalnya, dapat membuat tubuh masuk ke mode bertahan. Jantung sedikit lebih cepat, pernafasan sedikit lebih dangkal, otot sedikit lebih tegang. Kita mungkin tidak menyadarinya, tetapi tubuh sedang bekerja ekstra hanya untuk menyeimbangkan diri. Inilah penyebab kelelahan yang muncul tanpa disadari. Lapisan kedua adalah lapisan emosional. Ini bukan sesuatu yang tampak, tapi dapat dirasakan. Setiap emosi yang pernah dilepaskan di suatu tempat menempel seperti kabut tipis. Rumah yang sering menjadi tempat pertengkaran, misalnya, akan menyimpan gema emosinya dalam bentuk pola getaran yang sulit hilang. Ketika seseorang yang sensitif memasuki ruangan semacam itu, ia seperti berjalan di dalam asap tak terlihat. Ada rasa sesak, gelisah, atau tidak nyaman yang muncul secara spontan. Emosi yang menumpuk di tempat tertentu bertindak seperti spons. Ia menyerap energi seseorang untuk mempertahankan getaran lamanya. Lapisan ketiga adalah lapisan subtil. Ini yang paling misterius dan sering dianggap sebagai inti dari fenomena kelelahan energi. Lapisan ini terbentuk dari akumulasi niat, pikiran, dan aktivitas batin manusia yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Ruangan yang digunakan untuk meditasi, doa, dan kontemplasi akan memiliki medan subtil yang bersih, ringan, dan teratur. Sebaliknya, tempat yang menjadi sarang kecemasan, manipulasi, atau keserakahan akan membentuk medan yang keruh dan tidak stabil. Bila seseorang masuk ke dalamnya, medan auranya harus menyesuaikan diri untuk bertahan. Proses inilah yang menguras energi. Bayangkan tubuh manusia seperti alat musik gesek. Ketika bersentuhan dengan medan energi tertentu, ia otomatis ikut berresonansi. Jika tempat itu selaras, maka resonansinya lembut dan menguatkan.
Namun jika tempat itu kacau, maka alat musik kita dipaksa mengikuti ritme yang tidak harmonis. Inilah yang membuat seseorang merasa lelah, pusing, atau emosinya tiba-tiba berubah setelah berada di suatu tempat. Fenomena ini juga terkait dengan sensitivitas individu. Orang yang memiliki intuisi kuat, empati tinggi, atau batin yang terbuka akan lebih mudah menyerap getaran ruang. Mereka seperti spons yang dirancang untuk merasakan halusnya medan. Bagi mereka, tempat yang tidak seimbang terasa seperti badai sunyi yang menekan tubuh dari dalam. Sedangkan orang yang kurang peka mungkin tidak menyadari apapun, tetapi tetap mengalami penurunan energi secara perlahan. Di sini, kita mulai melihat bahwa tempat yang menguras energi bukanlah misteri gelap yang menakutkan. Ia adalah hasil interaksi antara getaran ruang dan getaran manusia. Sebuah dialog sunyi yang terus berlangsung meski kita tidak pernah memperhatikannya. Ketika kita masuk lebih dalam ke inti pemahaman ini, kita akan menemukan bahwa kelelahan energi bukan hanya berasal dari sifat ruang, tetapi juga dari bagaimana ruang itu memengaruhi mekanisme batin manusia. Ada 3 cara utama sebuah tempat dapat menguras energi seseorang: melalui resonansi yang memaksa, melalui interferensi pola, dan melalui penyerapan langsung. Resonansi yang memaksa terjadi ketika getaran ruang jauh, berbeda, atau bertolak belakang dengan getaran batin seseorang. Misalnya, seseorang yang membawa ketenangan memasuki tempat yang menyimpan jejak konflik, seperti 2 alat musik yang dipaksa bermain bersamaan dalam nada yang berbeda. Keduanya akan bergetar keras hingga menemukan titik netral. Titik netral itulah yang sering terasa sebagai kelelahan. Batin bekerja keras untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang tidak cocok dengannya. Interferensi pola terjadi ketika pikiran atau emosi seseorang terganggu oleh pola energi yang tersimpan dalam ruang tersebut. Ini seperti mencoba berbicara di tengah kerumunan yang riuh. Suara luar bukan hanya mengganggu, tetapi juga merusak fokus dan kestabilan batin. Dalam konteks energi, pola yang tidak harmonis dapat mengacaukan ritme pikiran, menyebabkan rasa bingung, gelisah, atau bahkan kehilangan arah tanpa sebab. Ruang tertentu memantulkan pola pikiran lama atau memicu emosi yang seolah muncul dari dalam diri, padahal berasal dari jejak kolektif ruang itu. Lalu, ada mekanisme penyerapan langsung. Ini yang paling tidak disadari, namun paling sering terjadi. Tempat-tempat tertentu berperilaku seperti sumur energi. Mereka menyedot energi siapapun yang memasuki wilayahnya, bukan karena tujuan buruk, tetapi karena ketidakstabilan medan subtilnya. Ibarat ember bocor, ruang tersebut menarik energi dari luar untuk mengisi kekosongan di dalamnya. Orang yang sensitif akan merasa lemas atau kosong, meski tidak melakukan aktivitas berat. Ada pula tempat yang menahan energi kita. Ketika kita masuk, energi kita tidak bergerak bebas karena tertahan oleh dinding psikologis atau pola ruang yang stagnan. Ini seperti mencoba bernapas dalam ruangan yang tidak memiliki ventilasi. Energi tidak bisa mengalir. Dan ketika energi tidak mengalir, tubuh pun merespons dengan rasa capek atau berat di dada. Yang jarang dibicarakan adalah bagaimana ingatan ruang dapat membangkitkan bayangan batin manusia. Ketika sebuah tempat menyimpan memori tragedi, memori itu tidak hilang. Ia memancar dalam bentuk impuls halus yang dapat masuk ke bawah sadar seseorang. Orang yang peka mungkin tiba-tiba merasa sedih atau tegang tanpa mengetahui alasannya. Dalam tradisi lama, fenomena ini disebut gema astral. Dalam bahasa modern, ini dapat dianalogikan sebagai jejak psikologis yang masih aktif. Uniknya, tidak semua tempat yang menguras energi adalah tempat negatif. Ada lokasi-lokasi yang memiliki energi kuat seperti pusat aktivitas spiritual atau tempat bersejarah yang kental dengan ritual. Bagi sebagian orang, energi yang terlalu kuat juga melelahkan karena tubuh perlu beradaptasi dengan intensitas yang tinggi. Tempat-tempat sakral sering membuat seseorang merasa ringan, tetapi sekaligus lemah setelahnya, seperti tubuh baru saja dibersihkan atau diriset secara halus. Pada akhirnya,
kelelahan energi adalah hasil dari interaksi dua medan, medan ruang dan medan manusia. Setiap tempat membawa cerita dan tubuh kita membacanya melalui getaran. Tempat yang selaras akan menguatkan kita. Tempat yang tidak selaras akan menguras kita sampai titik di mana kita perlu memulihkan diri. Setelah memahami bagaimana sebuah tempat dapat mempengaruhi medan energi manusia, kini saatnya memasuki bagian yang paling penting. Bagaimana cara kita menghadapi tempat yang menguras energi dan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan batin ketika harus berada di ruang semacam itu. Leluhur dari berbagai tradisi meninggalkan banyak petunjuk. Meski berbeda bahasa serta bentuk ritual, intinya selalu sama. Menjaga aliran energi, menjaga kesadaran, menjaga batas antara ruang dan diri. Langkah pertama adalah mengenali sinyal tubuh. Tubuh adalah kompas paling jujur yang kita miliki. Ketika memasuki sebuah tempat, coba perhatikan perubahan kecil. Napas tiba-tiba menjadi lebih pendek. Bahu terasa lebih berat. Pikiran menjadi kabur. Atau suasana hati berubah tanpa sebab. Semua itu adalah pesan bahwa ruang sedang berinteraksi dengan medan batin kita. Dengan mengenali sinyal ini lebih awal, kita bisa mengatur posisi tubuh, mengatur ritme napas, dan menyiapkan diri agar energi tidak terhisap terlalu banyak. Langkah kedua adalah mengatur napas sebagai jangkar. Di tempat yang menguras energi, manusia cenderung kehilangan pusat batinnya. Napas menjadi acak, fokus berantakan. Dengan mengatur napas secara perlahan dan stabil, dalam hitungan tertentu, kita menciptakan medan internal yang tidak mudah diganggu oleh pola ruang. Inilah teknik sederhana yang digunakan para praktisi meditasi dan pengembara spiritual sejak zaman dulu. Satu siklus napas yang stabil dapat memutus resonansi yang memaksa dan mengembalikan kita ke ritme pribadi. Langkah ketiga adalah membangun batas energi. Bukan dengan membayangkan perisai rumit, tetapi dengan kesadaran sederhana bahwa energi diri adalah milik diri. Cara paling praktis adalah dengan menaruh perhatian pada pusat tubuh. Banyak tradisi menyebutnya dengan berbagai nama: dantian, hara, pusering, kauru. Ketika perhatian kita kembali ke pusat energi itu, medan internal menjadi lebih rapat dan tidak mudah terserap oleh ruang yang tidak stabil. Langkah keempat adalah menyesuaikan posisi. Kadang, masalahnya bukan seluruh tempat, tetapi titik tertentu di dalamnya. Ruangan yang memiliki sudut gelap atau area stagnan biasanya memiliki energi yang lebih berat. Dengan berpindah beberapa langkah, duduk dekat sumber cahaya, atau mendekati jendela, aliran energi bisa berubah drastis. Para arsitek spiritual dalam tradisi Feng Shui memahami ini dengan sangat baik, bahwa tubuh merespon arah dan aliran energi ruangan, sama seperti air merespon bentuk wadahnya. Langkah kelima adalah membawa sesuatu yang dapat menstabilkan medan batin. Ini bisa berupa benda sederhana yang memiliki nilai personal atau spiritual, gelang kayu yang selalu dipakai, batu yang menenangkan, atau bahkan doa pendek yang diulang dalam hati. Benda atau ucapan ini bukan jimat, tetapi jangkar psikologis yang membantu mempertahankan integritas energi kita di lingkungan yang tidak harmonis. Langkah terakhir adalah melakukan pemulihan setelah meninggalkan tempat tersebut. Tidak perlu ritual panjang. Sekadar duduk dengan punggung lurus, menarik napas panjang beberapa kali, atau membasuh tangan dengan air mengalir, sudah cukup untuk melepaskan sisa-sisa getaran yang menempel. Air adalah media pembersih alami dalam banyak tradisi karena ia membawa aliran yang mampu memutus energi stagnan. Bahkan, berjalan di bawah sinar matahari sebentar dapat menyeimbangkan kembali medan energi yang sempat terguncang. Kuncinya bukan menghindari semua tempat yang tidak selaras. Dalam hidup, kita tidak selalu bisa memilih ruang yang kita masuki. Yang bisa kita lakukan adalah memasuki ruang itu dengan kesadaran bahwa kita memiliki kendali atas medan batin sendiri. Dengan latihan sederhana
dan perhatian yang halus, tubuh serta pikiran akan belajar menyesuaikan diri tanpa kehilangan kekuatannya. Pada akhirnya, perjalanan kita memahami mengapa beberapa tempat menguras energi bukan sekadar tentang lokasi atau suasana. Ini adalah tentang hubungan diam antara ruang dan manusia. Setiap tempat adalah wadah memori. Setiap ruang adalah gema dari peristiwa yang pernah terjadi. Dan setiap langkah yang kita ambil di dalamnya selalu bersinggungan dengan getaran yang mendahului kita. Ketika sebuah ruang terasa berat atau melelahkan, itu bukan semata-mata pertanda adanya sesuatu yang buruk. Itu adalah panggilan agar kita lebih peka terhadap medan halus yang membentuk kehidupan di sekitar kita. Kita telah melihat bahwa ruang memiliki lapisan fisik, emosional, dan subtil. Bahwa setiap lapisan dapat berinteraksi dengan tubuh, pikiran, dan batin. Kita juga telah menelusuri bagaimana resonansi yang memaksa, interferensi pola, dan penyerapan energi dapat terjadi tanpa kita sadari. Dan kita mempelajari cara praktis untuk menjaga keseimbangan napas, fokus, batas energi, dan pemulihan setelah meninggalkan ruang yang tidak selaras. Semua ini menunjukkan bahwa kepekaan bukan kelemahan. Kepekaan adalah kemampuan melihat apa yang tersembunyi di balik permukaan. Sekarang saatnya kamu mulai memperhatikan bagaimana ruang berbicara kepadamu. Amati tempat-tempat yang melemahkanmu maupun yang menguatkanmu. Latih napas saat memasuki lingkungan baru dan rasakan bagaimana tubuh merespons getaran yang tidak kasat mata. Perlahan kamu akan menyadari bahwa dunia ini tidak sesunyi yang terlihat. Ada dialog konstan antara kesadaranmu dan ruang yang kamu pijak. Dan ketika kamu mampu membaca dialog itu, hidup akan terasa lebih jernih dan lebih terarah. Jika pembahasan ini menggugah dan membuka pemahaman baru bagimu, cobalah terapkan teknik yang telah dibahas. Biarkan dirimu mengalami perubahan halus yang muncul ketika kamu memasuki ruang dengan kesadaran penuh. Dunia mungkin tidak berubah, tetapi caramu melangkah di dalamnya akan berubah selamanya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Semoga setiap ruang yang kamu masuki membawa cahaya dan kekuatan bagi perjalanan batinmu.